Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I will to interview someone. He is a medical student from some university. Let's go to straight conversation, okay? Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Johan. Mr. Johan, can you introduce yourself, please? Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to Mr. Fikri. Yes, of course. Let me introduce myself. My name Johan Prihadian Wamin. I am medical student at Swadaya Gunung Jati University Cirebon, and now in semester 6. Yes. Oh, okay, thank you, Mr. Johan. May I ask a few questions about the stress impact on health? Okay, first of all, what do you think about the stress impact on personal health? Yes, I think the stress can have a negative impact on health because on our personal health, such as weakened our body immunity, because it can too easily transmit disease to our body. That means the impact of stress is very bad for health. The impact is very bad for health. Mungkin mohon maaf dari ini mungkin karena bahasannya mengenai medis. Untuk campuran mengenai bahasa Inggrisnya mungkin saya kurang begitu hafal dengan istilah asingnya. Maka saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin dari impact atau dampak terhadap kesehatannya itu sendiri, bahwa stres ini sendiri bisa menurunkan imunitas dari tubuh kita, yang mana mungkin dari stres oksidasi ataupun yang kita kenal dengan radikal bebas di dalam tubuh kita itu akan semakin meningkat, sehingga lambat laun tubuh ini akan mengalami toksisitas atau istilah gampangnya sedikit keracunan gitu dengan stres oksidatif, karena pada dasarnya dari radikal bebas itu sendiri kan menyerang dari sel yang ada dalam tubuh kita, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Karena fakta menurut beberapa penelitian atau jurnal kesehatan sendiri, bahwa stres itu selain memudahkan jalan masuknya penyakit, juga dapat dengan spontan membuat seseorang mengalami fluktuasi dari hormon atau naik turunannya hormon. Jadi hormon itu sendiri kan nanti untuk wanita itu khususnya kan bisa jadi kalau seseorang stres menstruasinya tidak teratur, ataupun bagi orang-orang yang sudah lanjut mungkin yang mempunyai darah tinggi, itu bisa menyebabkan naik turunnya tekanan darah, yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi nantinya dampaknya bisa seperti sakit kepala ataupun pegal tengkuk karena kolesterol yang ada di tubuhnya meningkat, ataupun pada seseorang yang memiliki penyakit-penyakit seperti diabetes ataupun autoimun lain seperti lupus, dan ini itu sangat jelek pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup mereka gitu. Dan mungkin kelanjutannya bisa berpengaruh terhadap mental illness ataupun kesehatan mentalnya sedikit terganggu seperti itu. How do you think about the stress can cause the prolonged depression? Yes, stress at a long time can induce the depression, because this is very dangerous when indeed the sufferer of distress do not realize that he is experiencing a feeling of stress. It could have triggered a prolonged depression that cause bad things, such as loss of appetite or even suicidal ideation. The person or individual can suicide. It's final of stress too long. Then is it really important
for someone to maintain their mental health? Ya, mungkin untuk stres sendiri sangatlah penting untuk kesehatan mental. Nah, karena kesehatan mental ini sendiri sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik ya, karena seperti yang kita bicarakan tadi, mungkin karena pengaruh hormon juga, karena pengaruh dan selain dari itu juga sistem ini nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan dari pencernaan, kesehatan dari sistem pernapasan, jantung, dan juga jauh dari itu yang terpenting itu dari stabilisasi dari otak kita sendiri. Right. Okay. So what do you think about the impact of stress on health in the current situation facing the COVID-19 pandemic? Because when a situation like this, we have to maintain our immune system. What do you think? Stres berhubungan dengan COVID-19 atau coronavirus ya. Bahwa dengan situasi pandemi seperti ini sangat penting untuk kita menjaga imunitas kita. Nah, untuk simpelnya bahwa dari stres ini bisa menurunkan sistem imunitas kita, yang mana nantinya kan untuk jalan masuknya penyakit ataupun gejala-gejala kesehatan lain itu akan mudah dirasakan gitu ketika kita mengalami stres. Maka dari itu mungkin kesehatan mental kita atau manajemen stres yang harus kita lakukan itu sangatlah penting. Penting bagi kita untuk melakukan beberapa relaksasi gitu, karena pada dasarnya kan virus ini menyerang sistem tubuh kita ketika imun kita turun gitu. Jadi pada seseorang yang imunnya bagus atau dalam performa yang baik itu mungkin jalan masuknya virus ke tubuh kita itu bisa jadi akan sedikit sulit, yang pada akhirnya kan untuk penyakit ini sendiri kan belum ada obatnya juga, dan juga vaksinasinya belum ada, dan penyebarannya itu sangatlah cepat, itu hanya dari percikan air ludah ataupun dari batuk seseorang bisa dapat menularkan. Dan bahkan lebih parah dari itu, seseorang yang tidak mempunyai gejala kan bisa mengalami penyakit dari coronavirus ini. Mungkin dari nantinya kan selain gejalanya kan ada batuk, sesak, dan juga demam, dan didapatkan hasil lab yang lain. Mungkin selain itu juga ada asimptom atau tanpa gejala juga seorang bisa mengalami penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus ini. Mungkin maka dari itu mungkin penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, terutama menjaga imunitas dan juga manajemen stres. And the last question is what is solution to keep yourself to avoid the stress? There are other factors that can make people avoid the stress. Mungkin solusi untuk corona atau solusi untuk stres? Oh, keduanya ya. Baik, jika keduanya mungkin karena dalam hal ini berhubungan ya. Pertama mungkin dibahasnya mengenai penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus dulu ya, SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2. Pada dasarnya kan untuk pencegahan dari corona ini sendiri sudah banyak diumumkan ya. Mungkin dari kita harus mencuci tangan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu juga sekarang anjuran terbarunya kan bahwa yang sehat pun harus memakai masker, yaitu dengan masker kain untuk orang yang sehat. Nah, untuk jauh dari itu mungkin ya cara terbaiknya sendiri untuk lockdown diri sih, karena dari kita itu belum ada dari lockdown secara total dari peraturan pemerintah yang meregulasikan kita untuk lockdown secara wilayah itu.
Nah terus mungkin berjemur, olahraga yang teratur ya, olahraganya juga di rumah, makan yang sehat, yang intinya kan untuk menjaga kestabilan atau performa imun yang tertinggi yang ada pada tubuh kita. Nah untuk hubungan dengan stres atau pencegahan dari stresnya sendiri, yang pertama itu mungkin manajemen stres ya, walaupun dalam keseharian kita mungkin tugas-tugas yang kita dapatkan dari dosen-dosen kita mungkin sangatlah banyak yang mungkin sangatlah sulit untuk regulasi stres ya, yang pada akhirnya kan malah meningkatkan stres seperti itu ya. Walaupun sulit mungkin bahasanya ya tetap melakukan manajemen stres agar tidak terlalu stres sebagaimana bisa ya, walaupun kita kesulitan untuk refreshing karena ada batasan harus di rumah aja seperti itu. Nah selain dari manajemen stres juga mungkin lebih banyak bercerita dengan orang-orang yang kita percaya, karena bahwa depresi ini kan obatnya hanya let's talk atau hanya ayo bercerita gitu, seperti itu. Terus juga selain itu mungkin lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang mana kita nanti harus meningkatkan ibadah karena kebetulan kan ini juga merupakan bulan Ramadan ya. Jadi ya lebih baik kita perbanyak ibadah, dan walaupun tugasnya juga banyak. Selain itu juga sih mungkin untuk kesehatan mental atau mengurangi stres ya banyak relaksasi dan refreshing, dan sebagaimana bisanya kita bermain game ataupun ya banyak nonton film ya, banyak hal lah yang bisa membuat kita terhindar dari stres ini, walaupun dengan tekanan tugas yang banyak dan lain-lain seperti itu. Okay, we have to talk many time about how to manage impact about stress on health, and I will to close this conversation. Thank you for Mr. Johan. In this conversation you give me a lot of information about the stress, pandemic, COVID-19 or anything else. Thank you Mr. Johan, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, manage your stress, don't panic, don't forget to stay at home. You're welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.